Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersukacita sekali karena pada pagi hari ini saya melihat banyak wajah-wajah yang bersukacita, banyak wajah-wajah yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online untuk bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami masih ada di saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, melainkan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan, untuk melawat kami, menyertai kami. Dan ya Bapa, apapun permasalahan yang kami bawa, pergumulan yang kami bawa Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau yang punya jawaban atas setiap permasalahan kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya pada saat pulang nanti Tuhan, kami membawakan damai, kami membawakan sukacita yang hanya daripada Engkau Tuhan. Kiranya
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah di mana kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, dan terutama kami bertemu dengan Engkau, sebab kami ada sebagaimana kami ada. Ini adalah suatu ucapan syukur bahwa semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau dalam suatu ibadah. Dan Engkau yang akan memberkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, sebab Engkaulah satu-satunya Allah kami, Allah yang memelihara hidup kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, baik itu baik menurut kami, baik itu tidak baik, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Walaupun mungkin saat ini kami belum mengerti, tapi kami akan melihat gerak bahwa semua itu adalah demi kebaikan kami. Terima kasih buat hari ini. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian sehingga terselenggaranya ibadah dalam media ini pun. Baik tim IT, memberkati para pemain musik, memberkati singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang hidup, Firman yang berkuasa, Firman yang mengubahkan, Firman yang menyembuhkan, dan Firman itu yang terus menuntun kami sampai kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau yang akan berbicara secara pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu persis keadaan setiap kami. Mungkin kami datang dengan berbagai-bagai masalah kami, atau mungkin kami yang kurang sehat, atau dalam suatu pencobaan hidup, atau sesuatu yang kami rasa begitu sukar. Tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dan saya percaya bahwa kita selalu bersuka cita. Memang Allah tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tetapi ada badai, ada petir, ada cuaca buruk, begitu ya. Tetapi satu hal, bahwa Allah berjanji, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Dan hari ini kalau kita masih ada, kita masih bernafas, masih sehat, masih bisa tersenyum, masih ada saudara kita, pasti ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Dan mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel, dan juga menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi kekuatan bagi kita juga. Kita akan baca dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca adalah suatu kejadian di mana bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian,
Tanah yang dikatakan oleh Allah akan kuberikan kepadamu, tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madu istilahnya. Dan bangsa Israel ini sudah dekat akan segera sampai. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kau suruh setiap kepala suku, ada 12 suku toh, untuk mengintai dulu tanah itu. Ya, ingat Musa, ketua-ketuanya, kepala-kepala sukunya, tentunya yang gagah perkasa, yang berpengalaman, yang daya fikirnya, nalarnya, dan sebagainya, yang capable lah gitu, yang mampu. Jangan kau suruh yang masih hijau, masih belum berpengalaman, karena ini penting loh Musa. Lalu Musa, ya siap Tuhan. Lalu dipanggillah kepala-kepala suku, ada 12 orang semua kepalanya. Lalu Musa kasih tahu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di sini kita merenung sedikit perjalanan dari Mesir sampai di Paran ini. Sudah begitu banyak mujizat, banyak kuasa, bahwa Tuhan bilang, aku berperang buat kamu, aku menjagai engkau. Kalau malam ada tiang api, siang ada tiang awan. Artinya malam kau enggak kedinginan, siang juga enggak kepanasan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu sampai di padang Paran ini, Allah berfirman kepada Musa, Musa, kumpulkan 12 orang, suruh mereka mengintai dulu. Apa sih yang terpikir? Mungkin kita berpikir gini, Tuhan kok aneh. Biasanya Tuhan kalau mengerjakan sesuatu itu tuntas, tas gitu ya, sempurna gitu ya. Ini udah tinggal masuk doang. Kenapa kok Tuhan masih mau nyuruh-nyuruh? Apakah Tuhan gak bisa tuh melakukan dengan kuasanya, begitu ya, bersihin tuh tanah perjanjian dari bangsa-bangsa yang tidak diperkenankan? Apa Tuhan udah gak sanggup sehingga kepala-kepala suku harus mengintai lagi gitu ya? Udahlah Tuhan, langsung aja kau beresin, kami ini tinggal masuk deh. Kan aku tahu engkau itu Allah yang penuh dengan kasih, bukan? Gitu ya. Halo. Tapi itulah Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu, dia itu enggak asal-asalan. Dia itu bukan karena lagi iseng, iseng nih, aku gangguin enggak begitu. Allah pasti punya tujuan. Oke, kita baca dulu ya apa yang diperintahkan. Kita lihat ayat yang ke-17. Bilangan pasal 13 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu saya baca ini ya,
Wah, Musa benar-benar seorang pemimpin yang teliti gitu ya. Jadi dikatakan, Musa, kau berangkat dari sini, kau naik pegunungan, kau amati, kau lihat mulai dari keadaan ekonominya, keadaan kekuatannya, apakah berkubu atau terbuka, kemudian apakah benteng-bentengnya, kekuatannya, militernya mungkin kalau sekarang ya. Terus lihat juga tanahnya, lihat juga jumlahnya, dia banyak apa enggak tuh gitu, coba kira-kira gitu ya. Terus juga tanahnya, apa gemuk, apa kurus, engkau lihat juga perekonomiannya istilahnya. Dan kalau memang bisa, coba dong kau bawa oleh-oleh gitu ya. Jangan kau pergi kosong pulang kosong, bawalah apalah gitu dari hasil tanah itu gitu. Jadi kita lihat diberikan tugas gitu. Sementara tadi kita berpikir, kenapa kok Tuhan nggak mau jalanin sendiri aja gitu ya. Tuhan langsung beresin, dibersihkan tanah Kanaan. Nih umat perjanjian, umat kesayangan, masuk deh silakan. Ternyata nggak begitu ya. Jadi hal pertama yang muncul dalam pikiran kita tentunya bahwa Allah sebenarnya ingin bekerja bersama-sama dengan kita agar kita bisa melihat kebaikan Allah, agar kita bisa ikut bekerja bersama dengan Dia. Dengan kata lain, Allah ingin agar kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Walaupun kita akan melihat ketika mengamat-amati itu nanti akan dianalisa, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hambatan, mungkin ada ujian, ada cobaan, karena harus berhadapan dengan yang tinggal di situ, harus berhadapan dengan kekuatan militernya, harus juga melihat ekonominya juga, harus geografisnya juga, mungkin strategi-strategi. Jadi memang kita dihadapkan dari banyak tantangan, juga ada hambatan. Tetapi satu hal saya mau katakan, bahwa ini yang memerintahkan adalah Allah, suatu jaminan bahwa Dia tidak meninggalkan, bukan? Dan jadi yang harus dilakukan untuk masuk tanah perjanjian itu, tanah yang dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya, dalam tanda kutip, tanah yang subur, tanah yang menjanjikan masa depan, itu tidak langsung tinggal masuk. Tuhan berikan kita tugas, dan ini diberikan kepada kepala-kepala suku. Dia yang akan memimpin, akan masuk, apakah berhasil atau tidak. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, itulah Allah. Dia ingin kita menjadi rekan sekerjanya. Dalam keseharian hidup kita, itu juga bisa diaplikasikan dalam banyak hal, banyak kesamaan. Bahwa memang Allah menjanjikan, Allah tidak meninggalkan, Dia berkuasa, Dia akan terus melakukannya bagi kita. Tapi Dia ingin juga bahwa kita menjadi rekan sekerjanya. Dia ingin kita juga ikut bekerja, walaupun sebenarnya kekuatannya adalah daripada Dia. Dalam kesehari-harianmu, siapakah kita? Apapun yang kita lakukan, ya mungkin dalam keseharian kita berbisniskah, berniagakah, ya tentu kita harus melakukannya. Kita harus dengan tekun, dengan kekuatan, dengan kesehatan kita, dengan daya pikir kita, dengan kemampuan kita. Tapi Allah juga akan bersama-sama dengan kita untuk kita bisa masuk ke dalam suatu tanah perjanjian, tanah masa depan dengan sukses. Artinya untuk suatu kehidupan, suatu grafik yang naik bukan turun. Itu Allah ingin kita bekerja bersama-sama. Apakah juga mungkin kita sebagai seorang mahasiswa, kita masih dalam pendidikan pun, ya kita akan terus naik. Allah ingin kita melakukannya bersama-sama dengan Allah, sampai kita masuk ke dalam suatu perjanjian,
tentang masa depan yang baik. Dalam banyak hal, ya, dalam rumah tangga pun, dalam kehidupan berumah tangga pun, ya, untuk masuk dalam sukacita, dalam keberkatan, dalam damai sejahtera, pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Tapi Allah memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan, untuk kita menghadapinya. Dan masih banyak hal-hal dalam kesehari-harian, sama seperti kepala-kepala suku ini. Dia kepalanya, ya, dia yang pegang keputusannya. Mungkin Tuhan juga percayakan kepada kita sebagai kepala keluarga kah, sebagai kepala dalam perusahaan, sebagai kepala dalam suatu ruang lingkup kah, atau apapun yang Tuhan percayakan, di mana kita harus mengambil keputusan itu, dan itu penting, dan itu diperintahkan oleh Tuhan. Engkau kerjakan, engkau lakukan, dan memang ada tantangan, pasti ada rintangan, tetapi Allah bersama dengan kita, dan itu adalah Allah yang tugaskan. Sebenarnya justru kita harus mengucap syukur, bukan? Karena kita diberikan kepercayaan untuk itu, untuk suatu kesuksesan yang Dia berikan. Nah, itu adalah Allah. Namun seperti kita katakan tadi, pasti ada hambatan. Kita lanjutkan ya, bagaimana reaksinya kepala-kepala suku setelah melihat, setelah mengintai keadaan. Kita loncat saja, kita baca ayat yang ke-22 dan 23. Bilangan pasal 13 mulai ayat yang ke-22. Mereka berjalan menuju tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soar di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Kita loncat ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dah, sampai situ. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hasil pengintaian, hasil mengamat-amati. Jadi dikatakan, wah benar, tanahnya bagus, hasilnya bagus. Nih buktinya, aku bawa hasilnya buah ara dan anggur. Anggurnya itu digandar, tahu ya, dipikul, begitu saking suburnya. Luar biasa. Itu adalah tanah perjanjian, itu adalah tanah harapan yang akan kita masuk. Namun katanya di situ tinggal itu bangsa dari keturunan Enak, bangsa yang tinggi-tinggi, gede-gede katanya. Dan kotanya itu kota berkubu, benteng-bentengnya, wih serem, kuat banget deh katanya. Lalu kesimpulannya kalau kita baca terus, nggak mungkin Musa, kita nggak mungkin masuk ke sana. Bayangkan kalau kita ke sana, mereka melihat kita itu bagaikan belalang di mata mereka. Sedangkan kita melihat mereka itu raksasa yang besar-besar, yang gede-gede, yang tangguh-tangguh. Itu kesimpulannya. Jadi memang untuk suatu kesuksesan, untuk suatu tanah harapan, untuk suatu cita-cita, itu akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesukaran, akan banyak kesulitan. Dan kita memang lemah. Kalau mereka katakan kami bagaikan belalang, ya kita nggak usah baca ya, itu memang benar apa yang dikatakan oleh mereka. Sebab kalau secara mata, secara real kita lihat antara dia dan kita gitu ya, itu memang nggak sebanding, tidak sebanding, artinya tidak akan bisa, tidak akan mampu. Halo, pernahkah mengalami seperti itu? Kalau ada masalah,
lalu kau mulai berpikir kan, berapa kekuatan kita, berapa masalah itu, berapa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sampai akhirnya, waduh, nggak mungkin. Pernah ngalamin? Atau sesuatu yang mengerikan? Ya maaf ya, tiba-tiba dokter mengatakan, kau terkena penyakit ini dan itu, gitu ya, nggak usah kita sebut lah. Lalu kita mulai, aduh, gitu. Pernah? Kayaknya nggak mungkin nih Tuhan. Lalu kemana kita harus lari? Stres, putus asa. Dan ini adalah hal yang lazim, yang biasa dihadapi dalam suatu kehidupan. Lalu kita mulai merenung, sebenarnya apa sih maunya Allah? Kalau tadi kita merenung, kita tahu Allah itu sanggup, Allah itu bisa. Kenapa dia suruh kita kerjakan, suruh kepala suku itu mengintai? Kita tadi sudah mulai berpikir bukan, bahwa Allah ingin kita ini menjadi rekan sekerjanya. Lalu berikutnya ketika menghadapi masalah, sebetulnya dengan berbagai-bagai masalah apapun, itu bukan Allah itu mau bikin kita jadi susah, bikin kita jadi stres, bikin kita jadi putus asa. Saya yakin tidak. Semuanya itu kita harus lihat, kita harus imani, kita harus percaya bahwa semua itu adalah maksud baik, bahwa sebenarnya dengan semua itu Allah ingin mendewasakan kita. Bayangkan kalau kita tinggal masuk aja ke negeri Kanaan, ke kesuksesan, kita nggak pernah mengalami. Nanti kalau terjadi sesuatu, kita nggak siap, kita belum imun, kita belum dewasa. Itu sebabnya Allah selalu mempersiapkan segala sesuatunya, dan Dia ingin mendewasakan umat, dan juga tentunya ingin kita menjadi dewasa di dalam keadaan-keadaan kita, kesukaran kita, pencobaan kita, tantangan kita. Itu bukan membuat kita jadi lemah, bukan membuat kita jadi putus asa, bukan membuat kita jadi lari dari masalah. Justru sebaliknya, semua itu membuat kita menjadi lebih kuat, semua itu membuat kita menjadi lebih tekun, semua itu membuat kita menjadi lebih taat. Karena kalau engkau tetap taat, kalau engkau tetap tekun, engkau tetap berjalan bersama dengan Allah, pada akhirnya engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, dan itu adalah janji yang Allah berikan. Dan kita lihat bahwa hambatan-hambatan itu begitu besar, dan kepala-kepala suku yang berpengalaman ini sudah bilang, nggak mungkin, kami ini bagaikan belalang, tinggal di tindes-tindes aja gitu kan, nggak mungkin. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan berkata begitu? Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat. Sudah berapa banyak Tuhan menolong engkau, sudah berapa banyak mujizat Dia sudah lakukan. Dan Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang masih berkuasa, Allah yang masih mengasihi, Allah yang masih mau untuk menjadikan kita mitranya, bekerja bersama-sama dengan kita. Dan Dia juga akan buat kita menjadi lebih dewasa. Walaupun prediksi-prediksi tidak menentukan tentang ekonomi, tentang keadaan, tentang wabah sekalipun, tentang bencana sekalipun, tapi kita tetap bertahan. Kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Jadi sekalipun prediksi, sekalipun tidak mungkin, seperti kepala-kepala suku bilang, nggak mungkin Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Kau cuma membuat kami mati, lebih baik kami mati di Mesir. Begitu bukan? Itu adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Tetapi kita adalah umat pemenang, bukan? Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama bisa kita simpulkan ya, bahwa Allah sebenarnya ingin
kita menjadi rekan sekerjanya. Jadi partner, bukan lagi sebagai anak, bukan lagi anak kecil, tapi yang dewasa. Tadi yang kedua, kita lihat dengan berbagai masalah itu, sebenarnya Allah ingin mendewasakan kita. Kita menjadi kuat, lebih tangguh. Dan yang terakhir, ya kita lihat, kita baca Bilangan pasal 13 ayat yang ke-20, yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kamu lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka melihat kami. Ayat yang ke-30 kita baca. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir kita baca dua kategori. Yang pertama tentang sikap kalah gitu. Yang kedua adalah sikap yang menang. Karena yang satu nggak bisa gitu kan, mereka raksasa, kita belalang. Tapi satu sikap lagi berkata, kita pasti menang, karena tanah itu adalah tanah perjanjian. Dengan kata lain seperti itu. Dan kita sudah lewati banyak-banyak pertolongan Allah, dan Allah yang sama akan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang terakhir ini sikap kita itu menentukan kemenangan kita. Allah siap bersama-sama dengan kita kalau kitanya tidak mau melakukan apa-apa. Itu sebabnya tentukan sikapmu. Tentukanlah sikapmu adalah sikap kemenangan. Sikapmu adalah sikap keberhasilan. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, justru yang mempunyai sikap, kita pasti menang, kita akan maju, kita akan masuk negeri perjanjian itu, tanah pengharapan. Di situ ada sukses, ada keberhasilan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada banyak mujizat, ada pertolongan. Allah bersama dengan kita. Dan yang berkata seperti itu, justru dia yang masuk, dia yang sukses, dia yang berhasil. Dia adalah Joshua dan Kaleb, bukan? Dan yang berkata tentang kekalahan, dia memang gak pernah berhasil, gak pernah sukses, gak pernah menang. Sayang ya, perjalanan sudah panjang dilalui, dan tinggal selangkah lagi untuk sukses, dan dia tidak menerimanya. Dan dua orang ini, dia tentukan sikap, dia tahu berjalan bersama dengan Allah, dan dia masuk ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa bukan? Allah itu sangat berkuasa, Allah itu sanggup, Allah itu bisa bikin apapun. Dia nggak pernah kehabisan cara untuk menolong engkau. Dia itu sangat-sangat mengasihimu, dia sangat kenal kepada engkau. Tapi dalam banyak hal Allah ingin kita bersama-sama dengan dia, kerja bareng. Dalam banyak hal dia juga ingin mendewasakan kita. Terkadang seakan-akan seperti dibiarkan, padahal kita tetap diawas-awasinya. Seperti seorang anak yang baru berjalan, mereka baru belajar berjalan, seakan-akan dibiarkan berjalan.
padahal dari belakang bapaknya mengawas-awasinya. Ketika mau jatuh, cepat-cepat diangkat, cepat-cepat dipegang. Itu semua mendewasakan. Dan yang terakhir, ya, harus tentukan sikap kita. Ya, seperti si anak yang baru mau belajar berjalan itu, dia harus tentukan, aku mau belajar melangkah lagi atau aku cuma tinggal duduk diam. Dan itu adalah keputusan. Dan kita lihat Kaleb dan Joshua, dia berhasil karena dia putuskan, yaitu putusan kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau pakai kita, tapi Allah mau pakai bukan orang yang kalah. Allah mau pakai bukan pecundang, Allah mau pakai bukan penakut, Allah mau pakai bukan yang cengeng, tapi mereka yang kuat, mereka yang tetap berdiri, mereka yang bertahan sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah Allah bersama dengan manusia. Allah mau bekerja. Pastikan bahwa engkau terus bersama dengan Allah. Pastikan kau tetap kuat, pastikan kau tetap dewasa, dan kau akan lihat saat yang kau akan sampai pada kemenangan, kau akan sampai pada kesuksesan, karena kekuatan itu dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami, menunjukkan jati dirimu, menunjukkan kekuatanmu, namun menunjukkan kasih-Mu, juga menunjukkan bimbingan-Mu, agar kami sukses, agar kami berhasil, agar kami menang, bahkan lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau. Mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Engkau memberikan kami kekuatan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang mengundang kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu masih sama, kuasa-Mu masih sama. Engkau yang akan terus menjaga dan melindungi kami. Engkau akan banyak melakukan hal-hal yang besar, supaya kami melihat kuasa-Mu, supaya kami lebih dewasa, dan kami memutuskan Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan bersama dengan Engkau dalam kekuatan-Mu Tuhan. Baik yang berniaga, yang berdagang, yang bekerja, yang kuliah, yang studi kah, atau yang sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi yang Kau percayakan kepada kami, semua itu penting dan memberikan kami kekuatan supaya kami tetap eksis, kami tetap berjaga-jaga, kami tetap teguh berdiri bersama dengan Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami, karena Engkau yang berkata-kata secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan nama Tuhan ditinggikan atas hidup kami, atas keluarga kami, dimanapun kami berada, agar dunia melihat Kristus dalam hidup kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
cinta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun